Kurban, budak iblis, tidak ada indah-indahnya horor ini. Kisah horor seringkali menjadi cerminan dari ketidakpastian hidup dan rahasia yang tersembunyi di balik tirai kehidupan sehari-hari. Kurban, budak iblis, sebuah karya dari sutradara Vindo Purbono, mengeksplorasi tema-tema melalui perjalanan Bella, Dewi ibunya, Dio adiknya, yang dipaksa pindah ke Bandung ke rumah warisan dari sang ayah dalam upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan menghindari mimpi buruk yang menghantui mereka. Namun, ketika mereka tiba di rumah tersebut, mimpi buruk tidak berhenti. Bella, penuh dengan rasa ingin tahu, mulai menyelidiki lebih dalam asal-usul mimpi tersebut yang ia temukan dalam rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik dinding rumah tersebut terkait dengan ayahnya, Purnomo. Dalam perjuangannya mencari kebenaran, Bella mendapat bantuan dari Rama, seorang pemuda yang tinggal di depan rumah mereka. Namun, apa yang mereka temui adalah kehadiran hantu Aisyah yang menjadi bagian dari teror yang menghantui rumah tersebut. Bahkan, kehadiran seorang nenek bernama Sunarti yang mengetahui cerita rahasia keluarga Purnomo pada masa silam tidak dapat menghindarkan mereka dari malapetaka yang mengintai. Kurban Budak Iblis mencoba untuk memberikan sentuhan unik dalam genre horor, namun sayangnya dalam artian negatif. Meskipun memiliki premis yang menarik, eksekusi cerita dan pengembangan karakter yang lemah membuat pengalaman menontonnya tidak memuaskan. Film ini mengecewakan dalam menyampaikan ketegangan yang seharusnya menjadi inti dari sebuah film horor. Dengan demikian, Kurban mungkin tidak berhasil memenuhi harapan penonton yang menginginkan sensasi ketegangan dan ketakutan yang autentik. Namun, kisah ini tetap menjadi pengingat akan kekuatan rahasia yang dapat mengubah takdir seseorang, serta bahwa terkadang malapetaka yang tidak dapat dihindari mengintai dari tempat yang paling tidak terduga. Film horor seringkali menjadi media yang efektif untuk mengeksplorasi tema-tema yang dekat dengan masyarakat, seperti pesugihan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton Indonesia. Namun, Kurban tampaknya gagal memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Dalam ukuran film horor, Kurban nyaris tidak mampu menyajikan ketegangan atau ketakutan yang memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh cerita yang biasa-biasa saja dan kurangnya pengembangan tema pesugihan yang seharusnya menjadi kekuatan utama film ini. Sebagai hasilnya, pengalaman menonton film ini tidak memberikan dampak yang mendalam bagi penonton. Disayangkan, sang sutradara meskipun memiliki dua aktor senior seperti Ingrid Wijanarko dan Egy Fedli yang memiliki kemampuan akting yang sangat mumpuni, tidak mampu mengangkat kisah Kurban dengan baik. Potensi para pemain ini tampaknya tidak dimaksimalkan dengan baik dalam film ini. Namun, satu hal yang patut diapresiasi adalah penggunaan visual yang memanfaatkan warna-warna kekinian sehingga memberikan kesan yang tidak terlalu klasik atau jadul. Ini menunjukkan upaya untuk tetap relevan dengan preferensi visual penonton modern. Bagi penonton yang lebih memperhatikan keseruan, kekonyolan, atau tidak terlalu mempermasalahkan kualitas cerita dan akting dalam film horor, Kurban mungkin masih bisa mereka nikmati. Meskipun demikian, bagi mereka yang mencari pengalaman horor yang mendalam, menegangkan, memuaskan, film ini tidak akan dapat memuaskan, bahkan bisa dikatakan mengecewakan. Dengan demikian, sulit untuk memberikan pujian yang signifikan pada Kurban Budak Iblis, kecuali untuk aspek visualnya yang kekinian. Bagi mereka yang menginginkan lebih dari sekedar hiburan ringan, film ini tidak memenuhi ekspektasi. Film sebagai bentuk seni memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi, pemikiran, dan persepsi penontonnya. Namun, realitasnya tidak semua film mampu mencapai tujuan tersebut. Kadang-kadang dari poster hingga trailer, film ini terlihat menjanjikan
hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya akan disajikannya. Fenomena ini seringkali membuat keputusan untuk menonton sebuah film menjadi sebuah keraguan. Dari trailernya saja, sejujurnya menciptakan tawa daripada ketakutan. Keputusan untuk menonton film semacam ini seringkali membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, bahkan dengan rasa ragu yang mendalam, seringkali penonton dapat memutuskan untuk memberikan kesempatan pada film tersebut. Sayangnya, penyesalan mendalam seringkali menghantui setelah menontonnya. Penonton mungkin bertahan dengan harapan bahwa prasangka buruk mereka ternyata salah, namun kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Film-film semacam ini seringkali terasa seperti para bintangnya terjebak dalam naskah yang amatiran dengan akting yang tidak jauh berbeda dari drama sinetron biasa. Pentingnya, sebuah naskah yang kuat dalam menyampaikan cerita menjadi semakin jelas setelah mengalami pengalaman menonton film yang mengecewakan. Sebuah naskah yang baik dapat membuat pengalaman menonton menjadi lebih memuaskan, bahkan jika akting atau produksi filmnya kurang memuaskan. Kurban dengan harapan akan menemukan sebuah cerita yang menarik yang menghantui, film ini gagal memberikan pengalaman yang memuaskan. Akting yang datar dan naskah yang lemah seringkali menjadi penyebab utama dari ketidakpuasan para penonton. Dengan demikian, pengalaman menonton film ini mengecewakan, dapat menjadi pengalaman berharga bagi penonton untuk lebih selektif dalam memilih film yang akan ditonton. Sebuah naskah yang kuat dan penggarapan yang matang menjadi kunci utama untuk menciptakan pengalaman sinematik yang memuaskan, sehingga daripada menyesal untuk menonton film yang tidak sesuai ekspektasi, mungkin lebih baik memilih untuk menggunakan uang tiketnya untuk makan-makan bersama kekasih. Menonton film horor bukanlah pengalaman yang sembarangan. Sebagian dari kita mencari sensasi ketegangan dan ketakutan yang otentik adalah tujuan utamanya, tetapi sayangnya tidak semua film mampu menyampaikan hal tersebut dengan baik. Terlebih lagi, film ini efek jump scare-nya seringkali menjadi andalannya, justru sering menjadi tidak efektif dan gagal membangkitkan gejolak ketegangan yang diharapkan. Faktanya, film ini gagal menyampaikan elemen-elemen horornya sehingga tidak mencapai tingkat ketegangan yang diharapkan. Horor yang berhasil bukan hanya menciptakan ketakutan dalam diri penonton, tapi juga mampu membangun atmosfer yang menghantui dan mengganggu ketika keluar dari bioskop. Meskipun demikian, tidak semua aspek dari film ini harus dikecam. Beberapa bagian dari film ini masih mampu menawarkan tampilan visual yang dapat ditolerir. Meskipun cerita dan eksekusinya meleset, film ini masih bisa menunjukkan bahwa potensi industri perfilman di kedepannya, terutama di genre horornya, masih terbuka lebar dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Menghadapi kegagalan di film ini, terutama, bukanlah akhir dari segalanya. Harapan masih tetap terpancar untuk pengalaman yang lebih baik di masa depan. Semoga kritik ini adalah menjadi kritik yang membangun sebagai bentuk kecintaan terhadap perfilman Indonesia. Dengan demikian, skor film ini yang mengalami kekecewaan tingkat dewa ini hanya memberikan nilai 1 dari 10. Namun, harapan tetap tersisa di masa depan, di mana perfilman Indonesia masih lebih cerah, di mana pengalaman menonton film horor yang autentik dan memuaskan semoga masih bisa tercapai.